Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang sebelumnya telah mengajukan pertanyaan pada presentasi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Kusumaningtyas dengan NIM 2101421002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zulfatun Nikmah Sabila. Pertanyaannya yaitu, dalam video dijelaskan di bagian sintak mem ada dua sistem utama. Lalu pertanyaannya, jelaskan perbedaan dan berikan contoh dari kedua sistem utama yaitu jenis analisis berdasarkan konstituen langsung dan jenis analisis berdasarkan konstituen untaian. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Dalam analisis konstituen langsung, ujaran dipenggal secara berurutan ke dalam konstituen-konstituen biner. Dalam melakukan penggalan-penggalan ini, analisis dituntun oleh pengetahuannya tentang fungsi maupun oleh teori bahwa semua konstruksi terdiri atas dua bagian. Lalu dalam analisis jenis untaian, ujaran dipenggal secara simultan ke dalam semua bagian fungsionalnya. Dalam penggalan-penggalan ini, analisis dituntun oleh pengetahuannya tentang fungsi. Contohnya, dalam kalimat orang tua melarikan diri, pembagian pertama menjadi konstituen langsung adalah antara orang tua dan melarikan diri. Konstituen langsung dari orang tua adalah yang dan orang tua. Pada level berikutnya, orang tua dibagi menjadi tua dan lelaki. Lalu selanjutnya saya juga akan menjawab pertanyaan dari saudari Srinani Herawati. Pertanyaannya yaitu, telah disebutkan bahwa konsep dasar tata bahasa takmemik salah satunya yaitu pemetaan. Menurut Pike, bahasa dapat dideskripsikan dalam kaitannya dengan hierarki segitiga antara fonologi, leksikon, dan tata bahasa. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitannya antara ketiga hierarki segitiga itu? Baik, langsung akan saya jawab. Keterkaitan antara ketiga hierarki segitiga tersebut sangat erat. Sebab dalam hierarki gramatikal, konstruksi disusun pada rangkaian tingkat yang jelas. Tingkat-tingkat yang paling umum digunakan adalah tingkat kalimat, tingkat klausa, tingkat frasa, tingkat kata, dan tingkat morfem. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazar Landra Fediansyah dengan NIM 21014211054. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hanifah dan Nurul Jumroh. Pertanyaan dari Hanifah adalah, dalam tata bahasa takmemik, apa sajakah yang menjadi ciri khas dari tata bahasa takmemik? Yang pertama, setiap struktur terdiri atas takmen-takmen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa takmen adalah sebagian dari suatu konstruksi gramatikal yang memiliki 4 macam kelengkapan spesifikasi, yaitu slot, kelas, peran, dan kohesi. Yang kedua, 3 hierarki linguistik. Menurut teori ini ada 3 macam hierarki linguistik. Yang pertama, hierarki referensi, yang kedua, hierarki fonologikal, dan yang ketiga, hierarki gramatikal. Yang ketiga, tataran pada hierarki gramatikal, tataran terendah dalam hierarki gramatikal menurut teori ini adalah morfem. Sedangkan tataran tertinggi adalah wacana. Yang keempat, ciri etik dan emik. Aliran takmemik mulai menegakkan eksistensi ciri etik dan ciri emik di dalam suatu struktur. Berikutnya, pertanyaan dari saudari Nurul Jumroh. Dalam video pemaparan materi, dijelaskan bahwa model ketatabahasaan harus membatasi kesatuan yang masuk ke dalam konstruksi dengan jelas. Dan konstruksi ini harus diatur ke dalam beberapa jenis sistem kebahasaan. Jadi pertanyaan saya, apa sajakah jenis sistem kebahasaan yang dimaksud dalam hal itu? Dalam takmemik, kesatuan itu adalah takmem, suatu kolerasi antara fungsi dan bentuk. Konstruksi adalah suatu tali potensial kesatuan takmem, yaitu sintakmem. Dan sistem adalah hierarki ketatabahasaan
yang diatur dalam serangkaian tingkat-tingkat sistematis. Perkenalkan, saya Silvira Catur Januarista dengan NIM 21014211038 akan membantu menjawab pertanyaan dari Aulia Umi Pertiwi. Pertanyaannya, dalam penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan aliran takmemik, disebutkan bahwa salah satu kekurangan aliran takmemik adalah sebagai aliran yang bersifat elektik, namun tidak terdapat cakupan mentalistik yang digunakan dalam memahami sebuah perilaku bahasa. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa demikian? Jawabannya, salah satu pendekatan untuk mempelajari bahasa menekankan bahwa manusia sebagai pemakai bahasa mempengaruhi hakikat satuan-satuan bahasanya. Aliran takmemik bersifat elektik karena secara substansi merupakan perpaduan dari berbagai macam teori yang dirangkum menjadi satu. Karakteristik aliran linguistik tertentu dipilih dan diterapkan secara proporsional sesuai dengan peran masing-masing. Berdasarkan paham mentalistik, aliran ini beranggapan bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses rangsang tanggap semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Eka Budiarti. Pertanyaannya, berdasarkan pemaparan materi disampaikan pada sub-bahasan analisis tata bahasa takmemik bahwa terdapat 3 level atau modus yang setengah otonom, tetapi saling berkaitan, yaitu fonologi, grammar, dan leksikon. Terkait 3 level tersebut, jelaskan definisi atau hakikatnya secara ringkas dengan menggunakan bahasa yang baik agar lebih mudah dipahami. Jawabannya, yang pertama, fonologi. Fonologi menurut definisinya merupakan ilmu tentang suatu sistem dalam sebuah bahasa. Ilmu ini adalah salah satu dari cabang linguistik yang berhubungan dengan cara pengucapan suatu bahasa. Fonologi juga membahas sejarah sebuah bahasa. Yang kedua, grammar. Grammar adalah himpunan dari aturan-aturan yang tersusun yang mengatur suatu kalimat, frase, dan kata dalam bahasa apapun. Kemudian yang ketiga, leksikon. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, lijain, artinya berbicara, kemudian diturunkan menjadi leksis, masih dari bahasa Yunani, yang artinya kata, lalu menjadi leksikon biblian, artinya buku kata-kata. Terakhir, kata ini diadopsi oleh bahasa Latin menjadi leksikon. Baik, semua pertanyaan telah kami jawab. Semoga teman-teman mahasiswa dapat menerimanya dengan baik. Kami dari kelompok 5 memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menjawab pertanyaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.